Perkenalkan, nama saya Andreata Laifta dari Magister Teknik Geologi Angkatan 2025 Universitas Gadjah Mada. Di sini saya akan memaparkan terkait cekungan Tanimbar di Outer Banda Arc. Terdapat 5 outline yang akan saya jelaskan. Yang pertama, geological setting. Yang kedua, basin filling and stratigraphic development. Yang ketiga, oil and gas potential. Yang keempat, time risk chart. Dan yang terakhir ada risk analysis. Cekungan Tanimbar terletak pada Outer Banda Arc, sebelah barat dari Tanimbar Trough di Indonesia bagian timur. Outer Banda Arc terbentuk karena adanya accretion dari Wetar Thrust dan Timor Thrust. Outer Banda Arc berada di subduction zone pertemuan dua lempeng Eurasia dan Australia. Struktur major yang teridentifikasi yaitu adanya jalur lipatan Tanimbar-Kai Fault Belt dengan lebar 125-150 km. Pembentukannya berhubungan dengan Timor Seram Fault Belt yang menerus hingga ke batas barat laut dari lempeng Australia. Terdapat 3 teori dari evolusi pembentukan tektonik cekungan Tanimbar. Yang pertama ada overthrust model. Teori ini mengemukakan bahwa transit yang berada di timur semuanya hampir berupa alokton, yang terbawa yang berasal dari lempeng Eurasian dan terdorong oleh lempeng Australia selama kolisi terjadi. Yang kedua, ada imbricate model. Teori ini mengemukakan bahwa transit yang berada di bawah basement Australia, termasuk Allochthonus dan para Auctotonus, diinterpretasikan bahwa batuan-batuan itu terimbricate selama emplacement. Semua batuan dari berbagai sumber imbricate dan membentuk suatu kompleks batuan imbricate dan melang di timur. Yang terakhir ada autoton model. Teori ini menolak dari 2 teori sebelumnya. Ini mengemukakan bahwa accretionary wedge pada daerah ini semuanya berasal dari uplift sequence platonik Australia. Berikut merupakan cross-section regional dari wilayah timur. Dimulai dari tektonik regional yang paling tua, ada di basement berumur Prakambium di Paleozoikum. Terlihat pada warna merah dan coklat tua di semua penampang. Blok basement Australia bagian utara, Arafura dan Sahul Platform berada sebagai paparan benua yang stabil. Tidak ada deformasi besar, hanya menjadi pondasi bagi pembentukan cekungan sedimen selanjutnya. Pada saat ini belum ada interaksi dengan busur banda. Selanjutnya terjadi rifting dan pemekaran pada awal Gondwana di umur Permian Trias sampai Jurassic, ditunjukkan oleh formasi Permo-Triasik dan Jurassic di warna ungu dan coklat muda. Rifting memanjang sepanjang Northern Australia membentuk South Papua Basin, Aru Basin, dan sebagian awal dari Seram Misol Region. Sedimentine Rift menebal ke arah cekungan D, C, dan B. Struktur half graben dan normal fault jelas tampak. Selanjutnya pembentukan cekungan rift pasif margin di Cretaceous dengan warna merah muda. Setelah rifting berhenti, margin Australia menjadi pasif margin. Penurunan termal yang menyebabkan terbentuknya cekungan yang luas seperti Bintuni, North Aru, dan South Papua. Saat masa ini, sedimentasi berlangsung relatif tenang dan luas. Selanjutnya, awal subduksi dan pembentukan busur banda yang diwakili oleh warna kuning. Lempeng Indo-Australia di sini mulai menujam ke bawah Eurasia. Terbentuk busur kepulauan awal dan trough seperti Aru Trough dan Seram Trough. Selanjutnya, Australia mulai bertabrakan dengan busur banda di awal Miocene dan hingga tengah, diwakili oleh warna biru muda. Bagian utara Australian margin terdorong ke zona tumbukan, sehingga terjadi pembentukan Arafura Basement High. Kemudian mulai terbentuk Tanimbar Trough, Timor Trough, serta uplift awal Kai Aru Island. Ciri khas pada fase ini yaitu lapisan neogen yang cenderung deep thrustward, terjadi kompresi dan pembentukan thrust stack lokal. Selanjutnya fase main collision atau orogenesis banda pada Miocene akhir hingga Pliocene. Tampak paling jelas ada di penampang huruf F, G, dan H. Dan Tanimbar mengalami pengangkatan atau uplift sangat intens akibat tumbukan.
Basement Australia terdorong naik membentuk Arafura Heights dan Wetar Timor Ridge. Sedimen neogen mengalami penebalan ke arah busur dan terdapat banyak thrust fault. Di timur, terlihat kemiringan sedimen ekstrim menandakan terjadinya kompresi yang kuat. Selanjutnya pada post-collision extension, yaitu pembentukan graben belakang uplift. Di sini pada Calder Graben dan Malita Graben. Setelah fase kompresi maksimum, terjadi relaxation dan extensional collapse. Hal ini menimbulkan graben lokal di belakang uplift, yaitu Calder Graben dan Malita Graben. Graben ini berisi sedimen-sedimen muda yang berumur late neogen. Dan sistem tektonik yang berlangsung saat ini, Australia Utara masih mendorong ke utara dan busur banda melengkung mengalami rotasi. Trough seperti Timor Trough, Tanimbar Trough masih aktif sebagai zona akresi atau kolisi. Banyak zona uplift seperti Timur dan Tanimbar yang masih terus naik. Berikut merupakan lembar stratigrafi cekungan Tanimbar. Terdapat 6 fase tektonik yang terjadi pada cekungan ini. Yang pertama ada pre-reef sedimentation, yang kedua ada early reef, yang ketiga ada syn reef, yang keempat ada break up stage, yang kelima ada drift atau passive margin, yang keenam ada collision. Pada pengendapan awal yang berumur Permian, litologi didominasi oleh platform karbonat. Ini merupakan batu gamping masif, mewakili basement cover sequence sebelum cekungan terbentuk. Lapisan ini menjadi dasar cekungan sebelum terjadi rifting dan tidak terlalu tebal dibanding unit lainnya. Dilanjutkan oleh fase sagging atau early reef. Di sini diwakili oleh formasi Malita Equivalent, Laibobar, Maru, Bobuban Shell, dan Plover Formation, mulai dari Triasik hingga Jurassic. Di sini terdapat platform karbonat yang transisi menjadi klastik karbonat dan menjadi marine. Pada fase ini, batu pasir syn reef merupakan reservoir awal. Karena cekungan menurun cepat, sehingga cekungan diisi oleh sedimen klastik tebal, terutama pasir dan serpih transisi. Selanjutnya masuk pada fase syn reef yang diwakili oleh formasi Flamingo Equivalent. Selanjutnya masuk ke fase break up yang diwakili oleh Ungar Formation. Pada fase ini, break up berarti akhir dari rifting sebelum menjadi passive margin. Pengisian cekungan pada fase ini perubahan dari lingkungan fluvio-deltaik menjadi marine yang lebih terbuka. Sedimentasi yang mulai lebih homogen karena penurunan cekungan yang stabil, sehingga kombinasi batu pasir batu serpi yang ketebalannya cukup signifikan. Lanjut ke fase passive margin. Di sini sedimentasi cukup tenang dan litologi didominan oleh marine shell, marl, dan batu pasir halus. Ketebalan litologi pada formasi elat menandakan bahwa ruang akomodasi yang terjadi pada era tersebut sangat luas. Yang terakhir ada fase collision. Tektonik yang berlangsung antara Australia. Tektonik yang terjadi adanya collision antara Australia, Timor, dan Tanimbar yang menyebabkan kompresi yang kuat. Pada fase ini, lingkungan berubah menjadi clastic wedge akibat uplift orogenik. Sedimentasi juga berlangsung cepat hingga progradasi kuat ke arah laut. Merupakan interpretasi dari Northwest Southeast Seismic Line yang ada di area studi, dan dari seismik ini menggambarkan banyak sekali graben-graben yang terbentuk akibat kolisi. Dan struktur ini diinterpretasikan akan berpotensi sebagai trap pada petroleum system. Pada wilayah ini berkembang potensi migas, terutama gas yang ada di Abadi Field. Dari time chart ini terlihat bahwa source rock sudah hadir sejak Paleozoic dan memiliki potensi untuk mature atau matang di Mesozoic. Selanjutnya, reservoir hadir mulai dari Paleozoic hingga Mesozoic. Kemudian, sealing rock hadir sepanjang Paleozoic hingga Cretaceous.
Trap atau fault block terbentuk akhir pada Cretaceous hingga Tersier karena adanya reaktivasi dari thrust. Dari time race chart ini, kita bisa lihat bahwa blok hitam yang ada di hydrocarbon generation, migration, dan accumulation terjadi pada late Cretaceous hingga early Tertiary. Dari time chart ini kita bisa lihat bahwa trap terbentuk terlambat di akhir sehingga migrasi bisa saja terjadi sebelum trap terbentuk sempurna. Jadi untuk outer banda arc ini merupakan time race yang utama. Gambar 1 merupakan peta isostastik residual gravity timur Tanimbar dengan titik sebaran seepage. Dari area yang berwarna biru dapat diindikasikan bahwa area memiliki sedimen yang cukup tebal, sehingga dapat berpotensi sebagai source rock maturation yang baik. Gambar kedua merupakan petroleum play di wilayah ini. Thrusting menyebabkan peningkatan ketebalan sedimen dan generate dan expulsion hidrokarbon dari internal batuan induk berumur Jurassic. Hidrokarbon bermigrasi melalui patahan dan terakumulasi dalam struktur thrust anticline, dan beberapa lainnya mencapai permukaan sebagai seepage. Selanjutnya merupakan analisa resiko. Selanjutnya masuk ke analisa resiko, dimulai dari source rock. Pada case ini, Plover mature di bagian timur yang memiliki endapan tebal, tetapi tidak mature di bagian barat. Faktor resiko yang bisa kita analisis adanya ketersediaan dan ketebalan source rock yang tidak semua wilayah memiliki sekuens yang kaya organik. Maturity pada area dengan overburden yang tipis tidak menjadi expulsion yang itu di wilayah barat dari abadi field. Selanjutnya, thermal regime dan heat flow di wilayah collision foreland Tanimbar Timur sangat dipengaruhi oleh tektonik. Jadi sangat beresiko apabila panas berkurang ataupun thermal menjadi turun. Risk management yang bisa dilakukan adanya identifikasi kitchen yang masih aktif, melakukan 1D atau 2D basin modeling untuk kalibrasi antara vitrinate reflectance dan Tmax, serta adanya integrasi geokimia antara pyrolysis dan kerogen typing. Selanjutnya, analisis resiko dari reservoir. Fokusnya ada di porositas, permeabilitas, dan kontinuitas dari reservoir tersebut. Faktor resiko yang bisa dianalisa yaitu pada fasies dan lingkungan pengendapan terdapat penyebaran lataran yang tidak seragam, yaitu pada Plover sandstone itu sangat beragam dari fluvio, deltaic, dan shallow marine. Diagenesis cementation berupa quartz overgrowth dapat menurunkan kualitas dari porositas di reservoir yang tua. Kemudian reservoir continuity pada daerah fault compartmentalization. Di daerah collision dapat beresiko adanya segmentasi reservoir. Risk management yang bisa dilakukan yaitu adanya studi analog fasies dan seismik, atribut untuk channel dan reservoir mapping. Selanjutnya, analisa seal. Kita fokus pada kemampuan hidrokarbon tertahan dan tidak bocor. Faktor resikonya, kualitas shell pada Echuca Shoals itu efektif, namun memiliki ketebalan yang sangat bervariasi. Kondisi fracture seal pada zona tektonik aktif, yaitu thrust collision, juga dapat memicu resiko microfracture dan leaking. Analisis resiko, risk management yang bisa dilakukan yaitu studi seismic fault dan basin modeling untuk timing seal. Selanjutnya, trap, yang berfokus pada terbentuk dan tetap utuhnya trap sebelum dan selama migrasi. Faktor resiko, karena trap berada di wilayah dengan kompleksitas tektonik yang tinggi, kemungkinan adanya akan ada thrust reactivation. Kemudian kita juga harus memikirkan terkait trap integrity yang berperan sebagai seal atau leakage. Risk management yang bisa kita lakukan dari analisa tersebut yaitu adanya studi struktur 2D atau 3D, seal analysis dengan shell gauge ratio, serta
uplift or erosion estimation untuk melihat breaching. Kemudian untuk migration, kita fokus pada kelayakan jalur migrasi dari kitchen ke trap. Jadi faktor risiko yang bisa kita analisa yaitu jarak migrasi yang jauh dari kitchen itu dipengaruhi oleh kompleksitas fault pathway yang dapat menjadi conduit ataupun barrier. Migration efficiency pada wilayah dengan struktur truss juga dapat menghalangi atau menjebak fluida sebelum mencapai target. Risk management yang bisa kita lakukan yaitu kita melakukan migration pathway modeling. Dan yang terakhir, terkait preservation, apakah hidrokarbon bertahan hingga sekarang? Analisa resiko yang bisa dianalisis yaitu adanya uplift besar di zona organik ini dapat menyebabkan breach, leakage, ataupun cooling. Fault reactivation yang umum juga biasa terjadi ya di wilayah timur dan Tanimbar, sehingga yang fault reactivation ini kan akan mempengaruhi ke trap-trap yang sudah ada. Risk management yang bisa kita lakukan yaitu hydrocarbon show analysis serta leakage interpretation yaitu pockmark ataupun shallow waste.